yakhrujuna minhum dhahika. Sudah pernah dengar, Dek? Sudah pernah baca belum, anak-anak? Ibu-ibu pun nanti bilang, bapak-bapak pun nanti bilang, apa? Membe. Lela. Pak Kepala sudah pernah baca, ya? Ini teman saya, sebelah saya, Pak Ustadz, ya. Ini pinter cerita. Jadi upasnya aja udah terkumpul. Menengah. Baik. Ada dari saya, boleh saya berdiri dia? Saya bisa melihat sana di Bapak ya. Ya, saya main lebih angkat. Jadi kalau saya beliau saya kalah dulu bisa. Ini di sini rasa paling tinggi, jadi melihat jambu yang cantik nggak kelihatan. Oh sungguh senang sekali ketemu dirimu di sini. Asik. Pada anak yang suka ngaji. Ya, ngaji itu bisa jadi hiburan, Pak. Saya yakin dengan dia dengan merenung, mengumpul paling-paling yang beli HP, kanan. Ceramah di mana-mana khusyuk, pengajian di mana-mana khusyuk, di dalam tetap-tetap. Wajah-wajah mazhab sikap ya, Facebook ya. Potongan ya, Pak. Kepala ceramah di biung semuanya, kemumpul semua, khusyuk luar biasa. Kita ini ngomong. Maka ada dia semuanya, lo anak semuanya. Ada sebuah makalah yang saya sampaikan. Cung, siapa sih hafal? Iki. Siapa sih bisa hafal, Cung? Akbalan itu sama nih yang hafal maju kena hadiah. Belum? Ada yang mau maju satu? Ada yang mau maju? Tak tunjuk aja Pak Ustaz kepala. Ya. Baik. Bejo kemanjangan bagi orang yang hidup di dunia ini yang akan memperoleh pahalanya seumur hidup dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Kesimpulannya itu. Persoalan nanti Pak Ustaz Anwar nafsir akan beda, monggo persoalan. Tapi ini adalah sebuah makalah yang menyatakan tuba liman bata hajjan wa asbaha wasiyan. Jadi setiap hari kehidupan itu senantiasa diniati dengan ibadah. Sekolah ibadah mboten, Dek. Dek. Halo anak semuanya. Halo. Jawab halo, hai ya. Halo. Bentuk kemayangan bagi seorang yang dalam kehidupannya senantiasa yang diamalkan menjadi sebuah perbuatan ibadah karena apa? Diniati karena diniati krono Allah. Jadi kalau dengan sampai urip nang dunia hanya untuk kemudahan, tidak ada kesulitan. Sekolah bisa jenengan sekolah mana? Halo. Jadi urip jenengan di dunia ini sebenarnya ada kemudahan. Karena apa? Allah pun memberikan jalan bahwa setiap kehidupan ini bisa dijadikan sebagai amal maka sebenarnya hidup itu mudah, jangan dibuat satu bahwa hidup akan bisa menjadikan ilmu yang kuncinya apa? Cinta. Apa?
Subhanallah, hidup dengan cinta. Maka ada semuanya, manusia kuncinya sekolah gue kudusan harus dengan cinta. Saya berangkat sekolah kalau tidak didasari dengan rasa cinta untuk bersekolah, bukan karena sekolah. Gimana? Apalagi saya adik kenal dengan namanya cinta. Kenal dengan namanya cinta? Apa itu cinta? Maka diawali harus dengan rasa cinta. Sekolah tetap butuh rasa cinta. Bukan cinta sama pasangannya, bukan. Sekarang masih sekolah, belum boleh cari pasangan. Tapi carilah ilmu, dan ilmu itu harus wajib dicintai. Utamanya paling tidak cinta pada alma mater di SMK negeri. Maka ada di sekalian. Pertama, ketika kita dijadikan hidup ini mudah, maka kita tidak ada kesulitan. Mencari ilmu dimanapun juga karena didasari dengan rasa cinta, maka hiasilah hidup kita dengan rasa cinta. Termasuk melakukan ibadah pun harus dengan rasa, ngaji pun harus dengan rasa, berangkat sekolah harus dengan rasa, orang tua harus dengan rasa, dengan guru juga dengan rasa. Ini saya jangan disalah artikan dengan pecinta kalau guru terus digawe berduaan kemana-mana. Itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi anak-anakku semuanya. Pertama, bahwa kita hidup dunia itu dengan mudah dengan diawali rasa cinta. Makanya dari sampaikan pada umbil yasir digawe gampang, wong sing gampangan duwe pelajaran, punya pelajaran dengan dari rumah nusewu, anggar rasa benci dengan pelajaran arep mangkat mesti aras. Dengan kira-kira dengan pelajaran yang paling disukai atau dengan guru yang disukai dari rumah pasti akan menjadi semangat untuk belajar. Tapi kalau jenengan ada ketemu pelajaran kamu mah wis sengit, wis bebek, bengi wis lek-lekan, bergadang. Karena biasanya kalau malam itu malah bergadang jalan-jalan di pinggiran, di orang karuan. Anak zaman sekarang mau diajari kita lihat ibu ya kayak anak udara dulu kadang-kadang memakai kedar kadang-kadang mulai artinya begini, karena di zaman sekarang orang itu anak-anak semuanya lebih mendominasi hariannya bukan pada pelajarannya tapi kadang pada chattingan. Halo masih semangat? Saya tanya sama adik-adik, satu hari jenengan buka WA berapa jam? Halo, oke. Tanya yang laki-laki. Nah, Mas, jenengan satu hari pegang WA, pegang HP, buka WA berapa jam? Tak tanya. Yang paling sebelah sana di adik putri, satu hari pegang HP berapa jam? Apapun setiap hari. Coba ini yang depan ibu-ibu setiap hari pegang HP, bangun tidur ke kelane, bareng makan karo gawan, bareng ngumbai karo gawan, bareng adus buka.
tiap hari semuanya dengan sebenarnya HP itu tidak salah Bapak Ibu, tidak salah, tapi dalam hal ini kita harus perhatian betul ketika kalau jenengan sami dalam kondisi yang saat ini sekarang jenengan lebih cinta kepada HP-nya daripada kadang-kadang cinta yang ada di sebelahnya. Bapak Ibu, jenengan itu ibu-ibu dan bapak-bapak, pasangan suami istri, maaf mereka kita sama pasangan yang sudah berpasangan, kalau yang belum silakan carikan Pak Ustaz. Seorang bapak yang biasanya harus ada komunikasi kalau dalmane turu bareng, jagongnya bareng, saamben bareng, ibumu nyekel HP bareng, guyune bareng, temane ora bareng. Bisa duduk bersebelahan, saya dengan Pak Ustaz dan dengan guru yang lain, karena Pak Ustaz golek anteng gurunya bareng, jagongnya sejaran, tapi saya temanya beda. Betul, ada nggak di situ? Ada nggak di situ? Apa? Termasuk ada di semuanya. Di rumah ada halo. Termasuk di rumah. Sekarang banyak anak ketika ketemu orang tua, ketemu bapak dewek, kadang-kadang orangnya apa? Nanti kemarin itu singkatnya siapa? Padahal mau orangnya dewek apa? Asiknya nyekel. Halo. Wongnya mangkat. Oke. Ya Allah, saya yang banget ini. Saya harus ingatkan dengan semuanya. Coba nanti dengan waktu yang cukup buat pendengar ini ya. Masya Allah. Zaman saiki. Bocah-bocah angel dituturi, angel dituturi, pamite karep makan ngaji, malam jalan-jalan karo doi. Zaman-zaman saiki, bocah sekolah angel dituturi, pamite karo sekolah karo ngaji, malah jago anak pinggir kali. Mancing. Lah, la ilaha illallah. Menghadap Dada sayang. Ibu, ini harus juga menjadi tantangan kita buat numpang. Stadion balapan. Urip ana ing akhir zaman, darene tambah kemajuan, saben dina padha chattingan nganti lali karo pelajaran. Karo pasangan, ini sing wis dulu iki ngurung ya, Bet. Urip ing akhir zaman, darene tambah kemajuan, saben dina padha Facebookan nganti lali karo pangeran. Astagfirullah, astagfirullah. Lah ae wong. Halo, baik. Kalau ambil hasil hidup jangan dibuat susah, tapi ambil yang mudah. Karena dengan kemudahan jenengan kita bisa menjadikan tumbuhnya rasa cinta. Maka ada semuanya. Halo anak-anakku semua yang cantik nanti. Laki-laki semuanya yang ganteng. Ingat, zaman sekarang peradaban sudah mulai berubah. Terutama saya kasihkan cerita ibu buat ibu-ibu ya Bu ya. Dengan pemirsani berita yang sudah gempar, yang sangat viral, anak sekolah dengan gurunya di Karanggayan, tidak di Anjang. Mudah-mudahan kalian orang-orang kita doakan kalian. Guru dengan muridnya makir, menghotel. Nah ini kan kita kena. Saya buat gambaran, kalau bilang
Namun adik-adik harus bisa membangun akhlak pada diri kita. Maka adik-adik ketika mau berangkat sekolah jangan dibuat susah dari rumah, karena berangkat sekolah dilihat untuk termasuk bu guru dan pak guru berangkat sekolah jangan dibuat susah, karena di rumah sudah diniati dengan kalau sudah dengan cinta, dengan mahabbah, rasa cinta bahwa itu menjadi ibadah, berangkat dari rumah seorang ribut dari rumah tetap berangkat ekspresif dan tepat waktu. Absennya jam berapa Bu? Absen jam berapa Bu? Jam 7 apa setengah jam? 7. Absen jam 7. Jenengan ribut yang di rumah berangkat bukan karena ada kunjung dan jam tidak kunjung absennya jam 3. Waktu itu karo anakku karo bapaknya kurang kembar. Apa maksudnya? Sebuah tuntutan itu memang sebuah tuntutan, tapi kalau dengan kita semua ada juga buat anak-anak kita, karena dunia kita kalau dengan rasa mahabbah, karena menjadi sebuah kewajiban semuanya gampang. Pokoknya umumnya sih gampang, orang itu susah ibadah kepen dengan arep ngajar senang rasanya ulang sekolah harus dibuat orang ribukan karena sudah disiapkan, karena dengan tumbuhnya rasa cinta. Pokoknya umumnya sih gawe kepen. Ketika rasa jenengan berangkat adik-adik halo berangkat dari rumah diniati untuk ibadah, karena mencari ilmu merupakan ibadah dan merupakan kewajiban bagi setiap individu, kewajiban bagi setiap halo ini yang putih saya tanya halo, hari ini acaranya apa? Pagi ini sebenarnya acara apa? Orang beneran. Jumat Iman. Acaranya apa? Jumat Iman. Iman. Disingkat? Jumat beriman. Jadi kalau nilainya sami itu hanya sebuah istilah. Tapi tujuan kita adalah penguatan iman. Maka saya ada 3 konsep buat anjungan semua, baik yang tua maupun muda, bahwa kita ketika penguatan keimanan ini ada 3 unsur. Hidup ini kita dengan 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi spiritual, yang kedua dimensi intelektual, dan yang ketiga adalah dimensi sosial. Jadi penguatan iman hari ini, kajian iman hari ini adalah untuk membangun 3 unsur. Yang pertama spiritual, membangun intelektual, dan yang ketiga membangun komitmen sosial. Halo, yang pertama komitmen kita bahwa dalam ibadah tujuannya kita adalah membangun untuk spiritual. Artinya apa? Penguatan keimanan, penguatan keimanan. Karena kita sebagai umat Islam harus di dalam dirinya dengan penguatan keimanan. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tambah sing hafal. Halo. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gimana sampai? Kusuk. Siapa sing wis hafal? Yuk, siapa sing wis hafal? Halo. Anak-anakku ada yang hafal? Ada yang hafal?
Saya minta Pak Ustaz, Bu Guru, Pak Guru, minta satu siswa maju nah. Saya bacakan satu lagi, kalau yang hafal tak kasih hadiah. Mau enggak? Jenengan suka ngaji? Anak soleh suka ngaji? Suka ngaji? Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum maaf. Ya ayyuhal lalen. Bukan puasa baik, Idul Fitri. Ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Ada yang sudah hafal? Hei orang, ayo ada yang sudah hafal? Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kita mati tidak dalam kondisi beragama Islam atau tidak memiliki keimanan. Maka dengan pengajian yang seperti ini dalam rangka membangun spiritual, penguatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik pengajian malam hari ini, pagi hari ini adalah penguatan diri agar iman kita semakin cinta kepada Rasul, cinta kepada cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan penguatan spiritual adalah rasa cinta, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, dengan penguatan spiritual ada di semuanya, ini adalah membangun kompetensi dalam diri kita. Ojo nanti lengser iman. Oke? Jadi sekarang itu ada banyak kasus peristiwa akeh wong ketone ya nganggo lambi muslim tapi di belakangnya akhlaknya rusak. Akeh nganggo taya lambine Islami tapi saya malah berbuat jahat. Para wong membo. Iya, ada kisah yang saya kemutan zaman dulu ketika saya ngaji Mbah Barseso. Mbah Barseso itu seorang tokoh alim, biar rusak akhlaknya, rusak segala-galanya, karena tidak kuat mempertahankan diri dengan godaan setan. Hari ini di akhir zaman ini banyak godaan yang bisa meruntuhkan iman. Maka dengan pengajian yang seperti ini adalah untuk penguatan diri kita semakin dekat dengan Allah, dengan cinta kepada Rasul. Halo, hai. Satu apa yang saya sampaikan buat jenengan agar menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dengan penguatan spiritual kita, keimanan kita jangan sampai lengser. Setiap Jumat khotib selalu menyampaikan ittaqullah, jangan sampai hilang keimanan kita. Yang kedua adalah penguatan spiritual. Penguatan intelektual. Pengajian kados perkados punya misi agar menambah ilmu. Apa? Menambah penguatan spiritual, keimanan kita, keilmuan kita. Setiap hari kita mesti dengan membaca ayat-ayat kauniyah. Setiap saat pasti ada perubahan, setiap saat pasti kita lihat keadaan kondisi apapun. Maka setiap perkembangan zaman ulo kalian jenengan harus bisa membaca ayat-ayat kauniyah. Bahasa temuannya alam. Maka ilmu itu bukan hanya sebatas ilmu yang sangat akrab, ya, tetapi kita harus bisa membaca alam. Kadang-kadang pemahaman fikih di zaman dulu dengan sekarang berbeda.
Fikih diterapkan pada satu tempat yang satu dengan tempat yang lain juga berbeda. Maka adik-adik semuanya yang namanya mencari ilmu itu wajib sepanjang hayat, sepanjang untuk menambah kita ambang intelektual kita dan juga menambah wawasan untuk kita. Mungkin juga guru butuh yang namanya metode saja. Ini sudah berapa? Cukup? Cukup. 5 menit lagi. Terus, apa-apa. Oke, tak singkat saja. Yang kedua adalah penguatan intelektual untuk menambah mencari ilmu hukumnya wajib. Mencari ilmu hukumnya, ulangi, mencari ilmu hukumnya. Yang ketiga adalah penguatan sosial. Hidup kula jenengan sami itu akan bertemu atau berkomunikasi dengan lingkungan atau disebut dengan sosial. Apa Bu? Isi bahasa Inggris apa benar? Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu kita itu tidak bisa hidup mandiri, tidak bisa hidup dengan sendirian, itu tidak bisa, butuh pertolongan orang. Maka dengan teman juga harus menolong, dengan kawan harus saling menghormati. Kita itu tidak hidup dengan sendirian. Maaf cerita, saya itu baru pulang dari Jepang. Sudah pernah ke Jepang Bu? Barangkali di SMK kita sama dengan Jepang. Kalau di Jepang rasa individualismenya sangat tinggi. Jadi tidak ada yang namanya endong-endongan dengan kau berkata gua ada. Tetapi cara menghormati orang lain luar biasa. Ketemu dengan orang lain senantiasa menyapa. Kemudian menghargai orang yang lebih tua luar biasa, tokoh di kendaraan atau di transportasi. Maka yang lebih tua itu didahulukan, contoh nggak ada kunci. Maka yang muda senantiasa menghormati yang itu. Kalau itu bagian dari negara kita. Kemudian menjaga lingkungan. Kita itu hidup tidak sendirian. Jadi lokasi panjenengan, tempat panjenengan berteduh, tempat panjenengan untuk hidup selalu dijaga kebersihan. Karena kebersihan itu apa? Orang lain akan melihat jenengan kok buang sampah di tempat sembarangan. Jenengan tapi yang melihat bisa enggak? Bahkan kita buang sampah di tempat orang lain. Kalau di sana jaga kebersihan lingkungan luar biasa, tidak ada yang namanya kendaraan berasap. Orang, saya kalau udut, ini Pak Guru di sana udut badan. Tidak ada orang yang namanya buang tegesan di sembarang tempat itu. Bahkan ibu-ibu kalau makan permen pun bungkusnya disaki, nanti dibuang, dibawa pulang di tempatnya sendiri. Tidak dengan orang lain senantiasa menghargai dan senantiasa menjaga kesehatan. Itu pengalaman di sana. Mungkin pengalaman Anda berbeda. Maka dari sekalian, kita dalam rangka pengajian ini kita itu butuh yang namanya bantuan orang lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, di akhir pertemuan saya hari ini, kita tidak banyak menyampaikan buat panjenengan. Saya akan membuatkan lagu bersama-sama. Oke? Oke. Ya. Saya lagu. Kamu jenengan apa dengan Joko Tingkir? Joko Tingkir wali Jawa sing wis masyhur ing Nuswantara, dadi raja, dadi wali, dadi raja, dadi wali, dadi raja. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah.
depan kita, untuk bekal masa depan kita ya. Salatullah yang keras. Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Wahai siswa SMK Alian, ojo podo seneng pacaran, umurmu urung tekan, mending sinau pelajaran, mending sinau pelajaran. Ayo salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah billah ala yasin habibillah. Masih seru dewek, arep tunjuk maju ke depan, tak kasih hadiah. Mau? Oke. Wahai siswa SMK Alian, janganlah kau berpacaran sebelum ada perkawinan. Jangan duduk berduaan, jangan mojok berduaan. Wahai siswa, para siswi, cari ilmu sampai mati. Di tengah jalan jangan berhenti, walau pacarmu sudah menanti. Jangan sampai nikah dini. Halo, peringatan buat aturan pemerintah sekarang tidak boleh nikah di bawah, maka nggak usah berpacaran. Ojo mojok dua, ojo podo boncengan berdua. Kalau ketahuan Pak Guru, himak Pak Guru. Oleh siswa-siswi SMK, bekali diri dengan agama, kuatkan iman dan takwa, hiasilah akhlak mulia, hiasilah akhlak mulia. Salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Baik, ada dari saya karena waktu sudah menunjukkan pukul 8. Kurang tafsir kalau saya tambahkan sedikit, tapi buat panjenengan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahumma. Dan adik-adik semuanya, mudah-mudahan dalam menggapai ilmu dan menggapai masa depan bisa tercapai. Dan menjadi insan yang beriman dalam mencari ilmu harus menumbuhkan semangat, rasa cinta pada ilmu yang dimiliki, dan rasa cinta pada alma mater SMK yang saudara dan adik-adik dimiliki. Mari kita doa bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana billahi bima fihi min ayatil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'min 'amahu wa yaghfiru mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina wa dhunub masyayikhina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna. اللهم اجعلنا يا الله، اجعل اولادنا يا الله، اجعل ذريتنا يا الله من اهل العلم واهل الخير واهل العباده واهل الجنه، ولا تجعلهم من اهل الشر والغير. ربنا آتنا وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Alhamdulillah ya Akhirul kalam wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terapkan dulu Nah, nanti semuanya belum acara ini ditutup,